Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Topik Bicara. Oke, ini udah sore hari, jadi saya waktunya istirahat gitu ya. Tadi mikirnya mau dari pagi bikin konten tapi lupa sampai sore baru inget ya. Sekarang waktunya istirahat karena ya capek plus macet gitu ya. Jadi di jalan tuh posisinya macet banget sekarang gitu. Jadi saya putuskan buat santai dulu sampai nunggu maghrib sekalian gitu ya. Soalnya sekarang posisinya udah jam 17.23 guys. Bentar lagi udah maghrib. Dan untuk membuka video, ini kan ada yang tanya nih. Mungkin maksudnya pertanyaan itu kok bisa dari ojol motor pindah ke mobil? Apakah hasil nabung atau kredit? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Sekalian digabungin ya pertanyaan yang satunya kali ya. Soalnya dua pertanyaan ini kayaknya ada kaitannya gitu, berkaitan gitu. Bikin video cerita pas ambil mobil, dari angsurannya berapa, terus pendapatan buat angsuran cukup nggak dari hasil online. Pindah dari motor ke mobil. Hasil nabung atau kredit? Ngutang. Motor PCX dijual, jebret laku berapa ya? Laku sekitar 26 kalau nggak salah, 26 dulu. Harganya dulu kan 30-an ya, laku 26. Maksudnya belinya dari dealer itu 30-an, 30 juta, dan lakunya 26. Artinya saya rugi berapa itu? Rugi 5 juta, soalnya 31 belinya. Itu motor, uang kan 26 tuh. Kemudian saya punya modal, ini privilege ya. Ini setiap orang kan pasti punya setar. Kalau ada yang bilang ini dari nol nih, beda-beda guys. Saya nggak bisa menyamaratakan dari nolnya saya atau dari nolnya orang lain, beda. Seperti saya punya privilege, jujur. Privilege-nya apa bang? Privilege-nya ada warung di rumah, ada warung yang bisa buat jaminan untuk ngambil kur, tahu nggak? Kredit usaha rakyat. Ambil kur sekitar 120 kalau nggak 130 zaman dulu ya. Semua syaratnya alhamdulillah lolos gitu ya. Selanjutnya cair ya. Habis itu uangnya saya beliin nih mobil. Harganya berapa bang? Harganya 97 juta. Jadi itu udah nawar tuh. Awalnya kan 98 tuh, turun cuma 1 juta, 97. Itu pun posisi mobil ini mati pajak. Jadi saya majekin habis sekitar 5 jutaan. Artinya saya berarti habis sekitar 102 ya, 102 juta. Kalau kita hitung keseluruhan ya. Jadi uang yang cair dari bank itu sekitar 120. Kemudian digabung sama hasil penjualan motor itu 26 juta. Berarti ada uang 146. 146 itu baru kepake buat mobil, ngurus mobil semuanya itu juta. 105 juta tinggal 41 juta. 41 juta ini dilempar ke toko karena buat ngembangin toko ya, buat ngelola. Pokoknya intinya buat toko lah ya. Nah, kayak gitu. Kemudian cicilannya per bulan berapa? Ini ada yang tanya gitu ya. Ini sambungannya kan tadi ada yang tanya gitu kan. Cicilannya itu 3 juta guys. 3 juta selama berapa? Tenornya itu selama 4 tahun ya. 4 tahun itu kan berarti 48 bulan ya. Berarti sekitar 144 juta saya balikinnya. Terserah kalian hitung aja berapa itulah bunganya gitu ya. Sekitar segitu. Ya kurang lebihnya mungkin saya agak lupa. Saya udah lama soalnya nggak inget-inget. Saya yang penting ngangsur udah gitu ya. Jadi kalau agak meleset dikit hitungannya ya mohon maaf. Kalian langsung aja ke banknya, ke Bank BRI dan tanya berapa gitu. Misalnya kalau ngambil sekian jadinya berapa gitu kan. Tanya lah kalian. Saya agak lupa, pokoknya intinya gitu ya.
saya cicilan per bulan 3 juta. Nah, 3 juta itu bisa saya dapatkan sehari itu harus uang mati, kan kemarin sudah saya bilang ya, uang mati sehari itu 100.000. Uang mati sehari 100.000 itu buat mobil. Jadi itu nggak boleh buat ngapa-ngapain, pokoknya itu bersih buat mobil, yang buat bensin sendiri, buat mobil sendiri, kemudian buat rumah sendiri kayak gitu. Jadi minim saya makanya selalu bilang di luar bensin itu 200.000 harus bersih. Itu kemarin sudah saya jelasin kayak gitu ya. Sampai saya serius kayak gini ya. Saya biasanya bikin kontennya selalu ketawa, ini sampai serius kayak gini ya. Jadi kan 100.000 kali 30 itu kan 3 juta ya. Ya 3 juta. Jadi kalau kita pengen libur ya, ada kalanya kita harus nyelipin 150 kayak gitu guys. Atau mungkin ya ada aja lah, insya Allah ada aja gitu ya. Nih udah maghrib guys, saya belum narik ya, belum jadi narik. Oke, ini udah selesai adzan, bentar lagi saya sholat maghrib ya. Tapi saya selesaiin dulu kontennya. Ini nutupin gak sih? Ordernya dari sini saya pindah sini, soalnya apa ya, bosen aja dari sini. Kemarin ada yang bilang katanya kena tilang, nggak tahu ya. Kalau di Jogja saya kemarin sih aman-aman aja ya. Cuman saya risih aja lama-lama di sini. Saya kemarin saya pasang di sini kan biar apa namanya, anak saya biasanya suka nonton. Nah, nonton HP tak taruh sini gitu. Udah ya, bahas kembali yang tadi. Jadi saya beli mobil itu bukan tanpa dasar. Saya udah berpikir lama banget. Udah istilahnya udah konsultasi ke sana ke sini kemari. Yang berpengalaman pernah pinjem, pernah kredit, berpengalaman hutang gitu ya. Gimana? Ya terus kemudian tanya-tanya sama orderan Grab car gimana, Gokar gimana, kayak gitu, tanya-tanya gitu ya. Situasinya kayak apa, bisa nggak sih kalau buat bayar mobil kayak gitu. Udah tanya berapa banyak orang lah istilahnya. Sampai pada akhirnya saya matang. Oke, insya Allah saya bisa menjalani narik di mobil dan bayar mobil sampai lunas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Udah saya putusin kayak gitu pada akhirnya. Dan kalau buat temen-temen misalnya kok dari video saya ternyata ada yang niru, kalian pikir matang-matang dulu, jangan kemudian kok Taufik aja bisa, masa saya nggak bisa kayak gitu. Jangan. Saya kan seperti yang saya bilang tadi, nggak semua orang situasinya sama. Orang bilang saya berangkat dari nol, nolnya beda guys. Seperti saya nol tapi punya privilege-nya maksudnya itu saya ada bekal yang saya bawa. Jadi saya kreditnya nggak lewat leasing tapi lewat bank kayak gitu loh. Jadi kayak gitu guys. Dan saya juga ngambilnya nggak mobil baru tapi mobil second, karena ngelihat situasi saya apa ya, kemampuan saya seperti apa ya gitu ya. Nggak berani kemudian nyicil di atas 4 juta gitu, nggak berani saya, jujur nggak berani, karena saya yang ngelihat kondisi saya ngerasa emang gampang capek gitu ya. Saya pribadi orangnya nggak kuat-kuat banget seperti orang lain yang narik, dulu aja narik motor ya ada yang kuat banget sampai sekian gitu. Saya nggak bisa kemudian bisa segacor mereka kayak gitu. Jadi saya tahu batasan saya gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin termotivasi pengen ngambil mobil, jangan terburu-buru. Itu bukan keputusan satu-satunya. Kalian harus mencari, mencoba. Jadi jangan anggap saya itu terus kemudian buru-buru langsung ngambil, enggak. Saya udah coba banyak cara. Ngelamar ini, kerja ini, jualan roti bakar, ini itu udah semua tak lakuin. Saya mencoba untuk cari alternatif pekerjaan yang bisa mengcover kebutuhan keluarga saya. Itu udah saya coba. Kalau saya ceritakan ya panjang banget ya. Pokoknya intinya udah secara singkat kayak gitulah ya. Jadi pada titik itu saya udah ngerasa oke, kayaknya masih masuk nih. Insya Allah saya bisa nyicil, insya Allah saya bisa bayar gitu ya. Untuk yang saya rasakan sekarang,
alhamdulillahnya yang dirasakan saya, yang dirasakan istri itu merasa lebih baik ekonominya, meskipun dengan tanggungan cicilan yang besar. Tentu gak dengan leyeh-leyeh, pasti dengan kerja keras ya. Pasti dengan kerja keras gitu. Istri saya juga kerja gitu ya, meskipun kerjanya ya gitu-gitu aja gitu ya. Ya bukan gitu-gitu aja ya, nggak ngeremehin saya. Berat, pekerjaannya berat, cuman bayarannya nggak banyak gitu aja. Intinya gitu ya. Ada satu pertimbangan lagi, ini buat tambahan ya, sebelum saya mau sholat maghrib. Oke, mohon maaf saya nggak ngelanjutin video yang kemarin karena lupa ya. Jadi tadi malam saya nggak narik dan lanjut offline, kemudian lanjut lagi ke pantai ya. Nah, saya lagi di Pantai Baron, tadi habis dari Pantai Krakal dan Seliling. Nah, kalau grabnya kemarin Song dan gokarnya tetap sama, hasilnya akhir 270 berapa gitu ya. Kalau sama offline yang kemarin sih 300, berarti hampir 400 lah ya, 370. Nah, yang kemarin nih nih ya 276 400 kayak gitu ya. Dan saya lanjut offline lah, ini nganterin orang nih lagi santai di pantai ya. Kayak gitu aja dah. Thank you, makasih udah nonton. Semoga lancar semua. Salam semangat, salam satu aspal.